Semangat pagi anak-anak. Sekarang kita masih belajar tentang daerah asal suatu fungsi. Masih ingat apa itu daerah asal? Bapak ulangi lagi, simbolnya seperti ini ya. Daerah asal itu semua nilai X yang jika disubstitusikan ke suatu fungsi maka hasilnya ada. Jika dianalogikan fungsi itu mesin, maka daerah asal itu adalah benda yang kita masukkan ke mesin sehingga nanti diolah si mesin dan menghasilkan sesuatu yang baru. Seperti itu ya. Itulah daerah asal. Nah, kemarin sudah belajar tentang ini daerah asal, di sini daerah hasil. Ternyata untuk mencari daerah asal itu kita coba semua nilai. Sehingga semua nilai ini memenuhi suatu fungsi ini. Sehingga itulah dinamakan daerah asal. Sehingga fungsi dari 3x tambah 2 itu daerah asalnya semua bilangan real atau bapaknya semua bilangan ya. Oke. Sekarang kita masih membahas tentang daerah asal tapi dalam bentuk yang baru. Nah, ingat lagi daerah asal itu semua nilai X yang jika disubstitusikan ke suatu fungsi maka hasilnya ada. Ya. Misalnya bentuknya fungsinya seperti ini, bentuk pecahan. Di pecahan ini ada pembilang dan ada penyebut, yang di bawah disebut penyebut ya. Nah, bagaimana cara kita mencari daerah asalnya? Ibaratkan suatu fungsi ini mesin misalnya. Nanti kita mencari suatu benda atau suatu angka jika dimasukkan ke dalam mesin dan diolah di fungsi maka akan ada hasilnya. Itu ya analoginya. Kita tes dulu. Untuk itu Bapak ambil dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita tes dulu ya. Di sini daerah asal, di sini daerah hasil. Kita coba. Misalnya pertama X-nya 0. Berapakah nilai dari fungsinya atau hasilnya nanti berapakah hasilnya jika kita masukkan angka 0 ke mesin fungsi ini. Kita ganti X-nya dengan 0, 1 sama per X-nya kan di sini, berarti diganti dengan 0 karena yang ditanya X-nya itu 0. 0 kurang 2 jadinya min 1 per 2. Sekarang kita coba dengan X-nya sama dengan 1. Apakah ada hasilnya? Kita selidiki ya. 1 diganti X-nya dengan 1, 1 kurang 2 hasilnya min 1. Sehingga dibagi min 1. Ada hasilnya. Ternyata untuk 0 dan 1 ada. Ini merupakan daerah asalnya. Sekarang kita coba yang 2. Gimana hasilnya? X-nya diganti 2. Kita ganti 1 per... Nanti X-nya diganti 2, jadi X-nya di sini diganti 2. 2 kurang 2 jadinya. Sehingga dapat 1 per 0. Atau 1 bagi 0. 1 bagi 0 berapa hasilnya? Iya benar. 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Apapun pembagian 0 itu tidak ada. Tidak terdefinisi. Sehingga 2 ini bukan daerah asal dari fungsi ini. Nah, artinya kalau kita coba-coba semua bilangan ternyata hanya angka 2 yang merusak mesin. Artinya kalau kita masukkan angka 2 di fungsi ini, di mesin ini akan rusak. Dia tidak bisa mengolahnya. Tidak akan ada hasil, malah rusak ya. Jadi, daerah asalnya gimana untuk fungsi 1 per X kurang 2? Daerah asalnya adalah semua bilangan real kecuali 2. Mengapa 2 tadi? Karena 2 kita masukkan ke nilai X ini maka hasilnya tidak terdefinisi atau membuat mesin fungsi itu rusak kalau kita masukkan angka 2 di mesin ini ya. Sehingga daerah asalnya yang boleh itu semua bilangan real, tetapi kecuali 2. Seperti itu. Paham? Itu konsepnya. Sehingga jika ditulis simbolnya seperti ini, df x semua anggota bilangan real dibatasi dengan koma, baru x tidak sama dengan 2. Ini sama aja dengan kalau di bahasa Indonesia kan, semua bilangan real kecuali 2. Gini ya cara penulisannya ya. X anggota bilangan real, koma, X tidak sama dengan 2. Artinya nggak boleh 2 seperti itu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya seperti ini, kalau kalian menemukan fungsinya seperti ini, fx sama dengan a per b,
pembilang dan di bawah ini penyebut, maka penyebutnya itu tidak boleh 0. Artinya B tidak sama dengan 0. Nggak boleh 0. Paham? Karena apapun bagi 0 hasilnya tidak akan terdefinisi. Jadi kalau ketemu fungsi dalam bentuk pecahan, di bawah tidak boleh 0. Itu, kita harus mencari dulu yang membuat mesin itu rusak. Lainnya, semua bilangan real. Untuk lebih jelas, Bapak kasih contoh yang kedua. Misalnya seperti ini. Ada fungsi fx 2 per x tambah 1. Gimana cara menentukan daerah asalnya? Kita nggak perlu lagi pakai coba-coba gitu ya, mencari angka, memasukkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nggak perlu lagi. Kita hanya fokus yang di bawah saja. Kalau bentuknya pecahan fungsinya ya. Kalau bentuknya fungsinya itu pecahan, maka fokus hanya di penyebutnya atau di bawahnya. Di bawahnya tidak boleh apa tadi? Tidak boleh 0. Artinya x tambah 1 tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita cari. Yang pertama, kalau bentuknya pecahan, kita cari dulu yang dapat merusak mesinnya ini. Yang menyebabkan dia 0 ya. Paham? Karena di bawahnya ini kita fokusnya tidak boleh 0. Kenapa kalau 0? Kalau 0, 2 bagi 0 artinya tidak terdefinisi. Oleh karena itu, diberi tanda tidak sama dengan seperti ini. Oleh karena itu, kita cari X-nya. Karena kita menentukan daerah asal itu menentukan nilai X ya. X yang dapat memenuhi, seperti itu maksudnya. Jadi X tambah 1 tidak sama dengan 0. Kita cari X-nya gimana? Masih ingat aljabarnya? Ini sama aja pembatas nih ya. Tanda tidak sama dengan ini. Kalau di sini positif, kita pindah ruas dari kiri ke kanan menjadi satunya positif. Pindah ruas jadi, iya betul, negatif. Atau penjumlahan di ruas kanan. Karena kita mencari X, berarti kita singkirkan positif satunya ini. Kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi, dia berubah tanda menjadi negatif 1. Sehingga 0 kurang 1 hasilnya min 1. Sehingga X-nya tidak sama dengan min 1. Ini yang membuat mesin itu rusak atau fungsi itu tidak terdefinisi. Coba masukkan aja. Kita masukkan min 1 misalnya sini. 2 per ganti X-nya dengan min 1. Min 1 tambah 1 berapa? Utang 1 bayar 1. Berapa? Iya benar, 0 kan? Jadi 2 bagi 0 tidak terdefinisi. Bisa dibayangkan ya, mengapa X-nya tidak sama dengan 1? Karena kalau dia, mengapa X-nya tidak boleh sama dengan min 1? Karena jika X-nya min 1, maka fungsi ini akan jadi rusak atau tidak terdefinisi. Jadi cara mencarinya seperti ini aja, nggak perlu lagi tes satu-satu per satu ya. Ambil angka 0 sampai 3 seperti itu, seperti yang pertama tadi ya. Caranya pakai aljabar aja seperti ini. Dapat, sehingga daerah asalnya berapa? Semua bilangan real kecuali min 1. Kenapa min 1 tadi? Karena min 1 yang menyebabkan di bawahnya 0 ya. Yang membuat mesin fungsi itu jadi rusak. Jadi semua bilangan real, misalnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000 itu semua masuk di sini kecuali min 1. Seperti itu. Sehingga penulisannya seperti ini. Sekarang contoh selanjutnya untuk lebih jelasnya ya. Misalnya ada bentuknya seperti ini. Tentukan daerah asal dari fungsi X kurang 1 per 2X kurang 6. Ingat, untuk menentukan daerah asal bentuk pecahan, fokus yang di penyebutnya atau di bawahnya. Bawahnya tidak boleh apa? Tidak boleh 0. Paham ya? Contohnya, seperti ini misalnya. Jadi kita fokusnya ke sini. Ternyata 2X kurang 6 itu tidak sama dengan 0. Mengapa kita harus mencari ini dulu? Karena kita cari dulu yang menyebabkan fungsi itu rusak atau mesin fungsi itu rusak. Kita mencari penyebabnya dulu. Selebihnya semua anggota bilangan real seperti itu ya. Karena kalau di sini 0, maka dia nanti pembagian 0 itu tidak terdefinisi. Artinya suatu fungsi itu jadi rusak. Karena kita fokusnya ke bawah sini ya kalau bentuknya pecahan. Oke, sekarang gimana caranya? Sama aja pakai aljabar. 2X kurang 6 tidak sama dengan 0. Seperti itu.
Kita mencari nilai X-nya ya, fokus nilai X. Oleh karena itu kita singkirkan nanti negatif 6 sama 2-nya. Yang pertama kita singkirkan 6-nya dulu. 6-nya kita pindahkan ruas, di sana negatif jadi positif. Sehingga 0 tambah 6 artinya 6, di sini sisa 2X. Nah, setelah itu 2-nya mengganggu. Gimana caranya? Untuk menghilangkannya kita bagi dia dengan 2 di ruas kiri dan ruas kanan bagi 2. Sehingga di ruas kiri sisa X dan di ruas kanan sisa 3. 6 bagi 2 itu 3. Sehingga daerah asalnya itu semua bilangan real kecuali 3. Ini ya, kecuali tidak sama dengan itu, nggak boleh artinya. Kenapa? Karena kalau kalian ganti X-nya dengan 3, maka di sini hasilnya nanti 0. Cobalah. 2 kali 3 sama dengan 6. Kurang 6, hasilnya 0. Oleh karena itu, kita cari dulu penyebab yang di bawahnya ini menjadi 0. Sehingga daerah asalnya itu X semua anggota bilangan real, X tidak sama dengan 3. Itu ya penulisan simbol matematikanya. Oke, selanjutnya masih belajar daerah asal, tapi bentuk lain. Tadi kan bentuk pecahan. Nah, gimana bentuk lain nih? Sekarang yaitu bentuk akar. Pasti kalian sudah pernah pelajari dalam bentuk akar ya. Kalau akar apa syaratnya? Untuk mencari daerah asal suatu fungsi, jika fungsinya itu dalam bentuk akar, maka syaratnya itu di dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Artinya, kalau dia lebih kecil dari 0, yaitu bilangan negatif, ada nggak akar negatif? Misalnya, akar negatif 4, ada nggak? Kalau akar 4 ada, akar 4 yaitu 2. Mengapa? Karena 2 kali 2 itu 4. Kalau akar negatif 4 ada? Tidak ada kan? Oleh karena itu, syarat dari di dalam akar ini, bilangan di dalam akar ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Untuk lebih jelas, Bapak kasih contoh. Misalnya contoh yang pertama seperti ini. Kita mencari daerah asal fungsi akar 3X kurang 9. Bagaimana caranya? Nggak perlu lagi pakai cara satu persatu gitu ya, mengambil angka, misalnya ambil 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita hanya cukup melihat syaratnya ini. Karena fungsinya dalam bentuk akar, maka di dalam sini kita fokusnya yaitu harus lebih besar atau sama dengan 0. Artinya di dalam akar itu, yaitu di dalam akar 3X kurang 9 lebih besar atau sama dengan 0. Akarnya nggak perlu lagi di bawah ya, kalau kita sudah tahu syaratnya ini, akar. Sehingga nanti kita cari nilai X-nya di sini. Bagaimana caranya? Caranya kita fokus nanti pakai aljabar ya. Pertama negatif 9, kita pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadinya positif. Sehingga di sini jadi 9. Sekarang masih ada 3 nih yang mengganggu. Kita hilangkan 3-nya dengan cara membagi 3 di ruas kiri, maka ruas kanan dibagi 3. Sehingga dapat nilai X-nya yaitu lebih besar atau sama dengan 3. Sehingga daerah asalnya yaitu semua bilangan real dan bilangan lebih besar dari atau sama dengan 3. Kalau di bahasa Indonesia kan panjang seperti ini. Oleh karena itu, kita perlu simbol matematika. Simbol matematikanya seperti apa? Seperti ini ya penulisannya ya. X semua bilangan real dibatasi dengan tanda koma, yang kemudian X lebih besar atau sama dengan 3. Seperti ini ya. Untuk lebih jelas, Bapak kasih contoh selanjutnya. Misalnya ada fungsinya seperti ini. Akar 2X tambah 2 per 3X kurang 6. Kita tentukan daerah asalnya. Nah, di sini bentuknya pecahan, sudah pecahan, bentuknya ada akar lagi. Gimana cara mengerjakannya? Ingat, kalau dia dalam bentuk pecahan, berarti yang di bawah atau penyebutnya tidak sama dengan 0. Yang kedua, jika dia dalam bentuk akar suatu fungsinya, maka syaratnya lebih besar atau sama dengan 0. Cukup dua itu yang kalian pahami atau ingat ya untuk menentukan daerah asal suatu fungsi. Setelah itu, kita cari nilai X. Terserah mau yang mana dulu dikerjakan dengan menggunakan aljabar. Kita kerjakan dulu yang ini ya.
Kita cari nilai X-nya dulu yang ini. Yang pertama kita pindah dulu positif 2. Jadi dikurang. Karena dari kiri ke kanan positif pindah ruas jadi pengurangan. Sehingga di sini 0 kurang 2 jadi min 2. Di sini masih ada angka 2 karena kita mencari nilai X. Sehingga kita bagi dia dengan 2. Di ruas kiri dan ruas kanan dibagi 2. Sehingga X-nya dapat lebih besar atau sama dengan min 1. Sekarang yang kedua, 3X kurang 6 tidak sama dengan 0. Kita pindahkan 6-nya dari negatif pindah ruas jadi positif. Sehingga di sini 0 tambah 6 jadi 6. Di sini sisa 3X. Sehingga kita hilangkan 3-nya dengan cara membagi 3 ruas kiri dan ruas kanan dibagi 3. Sehingga dapat X-nya tidak sama dengan 2. Nah, inilah nilai X-nya. Inilah yang dapat merusak mesin dan inilah yang memenuhi. Sehingga daerah asalnya dari fungsi ini adalah X semua anggota bilangan real, X lebih besar dari atau sama dengan min 1, dibatasi dengan tanda koma, X tidak sama dengan 2. Seperti itu ya penulisannya ya. Bolak-balik juga nggak apa-apa ini. Misalnya yang di depan X tidak sama dengan 2, bolak-balik juga nggak apa-apa. Yang penting kalian paham ini ya, bacanya gimana. Ini kalau dibaca seperti ini. Semua bilangan real lebih besar atau sama dengan min 1 kecuali 2. Kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi, dalam pelajaran daerah asal suatu fungsi ini, yang cukup kalian pahami aja, ada 2 bentuk yang harus diselidiki dengan hati-hati. Mengapa? Karena 2 bentuk ini dapat merusak suatu fungsi. Yang pertama, apa itu daerah asal? Daerah asal itu semua nilai X yang jika disubstitusikan ke suatu fungsi maka hasilnya ada. Yang kedua, untuk menentukan daerah asal yang harus diwaspadai ada 2 bentuk. Yang pertama, bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan, kita selidiki dulu yang penyebutnya atau bagian bawahnya. Bagian bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, jika di dalam bentuk akar, maka bilangan yang di dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Seperti itu ya. 2 hal ini yang harus kalian pahami untuk menentukan daerah asal suatu fungsi.